Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian pagi ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Ingat, tetap di rumah saja. Materi hari ini yaitu operasi hitung bilangan bulat. Materi yang dibuat oleh Bapak Arifki Muharrami SSI dan editornya yaitu Bapak Wahid Kurniawan Suarji SPD. Tujuan pembelajaran kalian adalah: yang pertama, kalian dapat menyelesaikan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Yang kedua, kalian dapat menyelesaikan operasi hitung perkalian dan pembagian bilangan bulat. Yang ketiga, kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah jenis-jenis operasi bilangan bulat. Apa saja ini anak-anak? Coba kalian ingat. Ya, ini adalah tambah, ini kurang, kali, dan bagi. Ini adalah operasi yang akan kita gunakan. Penjumlahan dan pengurangan dua bilangan bulat dengan menggunakan pendekatan model garis bilangan maju mundur. Jadi bilangan bulat, ada bilangan bulat positif, dia maju. Bilangan bulat 0, dia diam. Dan bilangan bulat negatif, dia mundur. Operasi yang digunakan tambah, yaitu terus. Kalau kurang, balik arah. Ini kita akan gunakan garis bilangan untuk melakukan operasi hitung 2 ditambah 3. Kita mulai dari 0. Ya, ini ada mobilnya. 2 itu positif, berarti kita maju. Ya, dia maju. Lalu operasinya yaitu tambah, berarti dia maju ke depan. Nah, di mana dia berhenti? Ya, di 5. Jadi 2 ditambah 3 sama dengan 5. Lanjut. Hitung 2 ditambah min 3. Kita mulai dari 0. Ya, ini mobilnya dimulai dari 0. Ingat, semuanya dimulai dari 0. Yang maju 2 langkah. Lalu ditambah min 3. Ingat, kalau ditambah min 3 berarti dia mundur. Berapa hasil akhirnya? Mana dia berhenti? Ya, di min 1. Jadi 2 ditambah min 3 sama dengan min 1. Kita lanjut, hitung 2 dikurang 3. Kita mulai dari angka 0, maju 2 langkah. Ke kanan, dikurang 3, berarti kita berbalik arah. Mundur 3 langkah, berbalik arah. Ya, di mana titik akhirnya? Negatif 1. Jadi 2 dikurang 3 sama dengan negatif 1. Lanjut, hitung 2 dikurang negatif 3. Kita mulai dari 0, maju 2. Kurang. Ya, dia berbalik arah. Mundur 3 langkah ke kanan. Ingat anak-anak, jika dia negatif bertemu dengan negatif, maka dia berbalik arahnya ke kanan. Mundur ke kanan. Jadi hasilnya tetap positif. Di mana titik akhirnya? 5.
Jadi 2 dikurang negatif 3 sama dengan 5. Ingat, negatif bertemu dengan negatif, hasilnya menjadi positif. 2 dikurang negatif 3 menjadi 2 ditambah 3 sama dengan 5. Perlu kalian ketahui, A ditambah negatif B sama dengan A dikurang B. Lalu yang kedua, A dikurang negatif B menjadi A ditambah B. Harus kalian ingat. A ditambah negatif A menjadi A dikurang A sama dengan 0. Kita coba berhitung. 2 dikurang 6 sama dengan negatif 4. Negatif 30 ditambah 6 sama dengan negatif 24. Lalu 12 dikurang negatif 6. Ingat, negatif bertemu negatif, jadi 12 ditambah 6 sama dengan 18. Negatif 10 ditambah negatif 6 sama dengan negatif 16. Kita punya hutang 10, lalu kita berhutang lagi 6, jadi negatif 16. Sekarang kita memasuki operasi perkalian dua bilangan bulat. Perkalian adalah operasi penjumlahan berulang dengan bilangan yang sama. Jika n itu adalah nilai. Jika n adalah sembarang bilangan bulat positif, berlaku rumus berikut. N dikali A sama dengan A ditambah A ditambah A ditambah seterusnya ditambah A sebanyak N. Contoh, 2 dikali 4, 3 dikali 6, 4 dikali negatif 7. Jadi jawaban yang pertama, 2 dikali 4 sama dengan 4 ditambah 4. Ingat, 4-nya 2 kali, bukan 2-nya 4 kali. Ingat ya anak-anak, 2 dikali 4 itu 4-nya 2 kali. 4 ditambah 4, bukan 2-nya 4 kali. Jadi 4 tambah 4 sama dengan 8. 3 dikali 6 itu artinya 6-nya 3 kali, bukan 3-nya 6 kali. Jadi 3 dikali 6 sama dengan 6 tambah 6 ditambah 6 sama dengan 18. Lanjut yang nomor 3, 4 dikali negatif 7 itu negatif 7-nya 4 kali, bukan 4-nya negatif 7 kali. Nah, sama dengan negatif 7 ditambah negatif 7 ditambah negatif 7 ditambah negatif 7, hasilnya negatif 28. Ini yang harus kalian ingat, perkalian dua bilangan bulat. Jika bilangan pertamanya positif, bilangan keduanya positif, hasilnya positif. Ingat, jika bilangan keduanya positif, bilangan keduanya negatif, maka hasilnya negatif. Jika bilangan pertamanya negatif, bilangan keduanya positif, maka hasilnya negatif. Jika bilangan pertamanya negatif dan bilangan keduanya negatif, maka hasilnya positif. Jadi gampangnya, jika dua bilangan itu tandanya sama, positif dengan positif, dan negatif dengan negatif, maka hasilnya positif. Selain itu, hasilnya pasti negatif. Kita coba. 2 dikali 4 sama dengan 8, karena 2 dan 4 itu bilangan positif, maka hasilnya positif. Lalu 2 dikali negatif 4, maka hasilnya negatif 8, karena ini positif dan ini negatif. Positif
dikali negatif, hasilnya negatif. Negatif 2 dikali 4, hasilnya negatif 8. Karena bilangan pertamanya negatif dan bilangan keduanya positif, maka hasilnya negatif. Negatif 2 dikali negatif 4, hasilnya 8. Karena bilangan pertama negatif, bilangan keduanya negatif. Negatif dikali negatif, hasilnya positif. Sifat-sifat perkalian bilangan bulat, ada sifat tertutup, sifat komutatif, sifat asosiatif, lalu ada sifat identitas, bilangan 0, dan sifat distributif. Baik, kita lanjut ke pembagian dua bilangan bulat. Ingat, hasil pembagian bilangan bulat. Yang pertama, pembagian dua bilangan bulat bertanda sama. Jika keduanya positif atau keduanya negatif, akan menghasilkan bilangan bulat positif. Pembagian dua bilangan berbeda tanda, salah satunya positif dan negatif, atau negatif dengan positif, menghasilkan bilangan bulat negatif. Secara umum, jika A, B, dan C anggota bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0, maka berlaku A dibagi B sama dengan C. A sama dengan B dikali C. Sedangkan untuk sembarang A, anggota bilangan bulat, berlaku. Yang pertama, A per 0 sama dengan A dibagi 0. Hasilnya tak terdefinisi, bukan tak terhingga ya. Yang kedua, jika 0 per A sama dengan 0 dibagi A, sama dengan 0. 0 dibagi dengan berapapun, hasilnya akan 0. Contoh, 16 dibagi 2, negatif 16 dibagi negatif 2, 16 dibagi negatif 2, 12 per 0. Jawaban yang nomor 1 yaitu 16 dibagi 2 sama dengan 8. Hasilnya positif karena kedua bilangan yang dilakukan operasi bagi yaitu bilangan bulat positif. Yang kedua, negatif 16 dibagi negatif 2 hasilnya juga 8. Karena keduanya adalah bilangan bulat negatif. Yang ketiga, 16 dibagi negatif 2 hasilnya negatif 8. Karena satu bilangan bulatnya positif dan satu bilangan bulatnya negatif, maka hasilnya negatif. Yang keempat, 12 per 0. Ingat, jika 0-nya ada di bawah, maka hasilnya tak terdefinisi, berapapun angka di atasnya. Jika dibagi dengan 0, maka hasilnya tak terdefinisi. Kita masuk operasi hitung campuran. Ingat, operasi hitung campuran, kalian harus mengingat poin-poin ini. Yang pertama, operasi hitung dalam kurung didahulukan. Jadi jika ada operasi hitung yang campuran, kali, bagi, tambah, kurang, maka yang kalian dahulukan adalah yang di dalam kurung. Yang kedua, operasi penjumlahan dan pengurangan sama kuat. Yang letaknya di sebelah kiri didahulukan. Sama dengan penjumlahan dan pengurangan, operasi perkalian dan pembagian sama-sama kuat. Yang letaknya di sebelah kiri kita dahulukan. Lalu, operasi perkalian dan pembagian lebih kuat daripada penjumlahan dan pengurangan. Jadi, perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu. Contoh operasi hitung campuran. Yang pertama, 16 ditambah dalam kurung 30 kurang 14 dibagi 2. Nomor 2, 20 ditambah 50 dibagi 2 dikurang 9. Untuk soal yang nomor 1, karena di sini ada operasi yang di dalam kurung, maka kita dahulukan. 30 dikurang 14, hasilnya 16. 16 tambah, kita tulis lagi. 16 tambah. 16 dibagi 2. Di sini ada tambah, ada bagi. Yang mana yang kita dahulukan? Bagi. Jadi 16 dibagi 2 hasilnya 8. 16 tambah, tulis lagi. 16 ditambah 8, maka hasilnya 24. Jadi nomor 1
hasilnya 24. Nomor 2, 20 ditambah 50 dibagi 2 dikurang 9. Di sini ada operasi tambah, bagi, kurang. Kita dahulukan yang bagi. 50 dibagi 2 hasilnya 25. 20 tambah, tulis lagi. 20 tambah 25 dikurang 9. Dari sini. Di sini ada operasi tambah, di sini kurang. Tambah dan kurang sama-sama kuat, tapi karena yang terlebih dahulu ada di sebelah kiri yaitu tanda tambah, maka kita dahulukan tanda tambah. Nanti jika di sini tanda kurang, di sini tanda tambah, yang kita dahulukan adalah tanda kurang. Karena di sini tanda tambah, kita dahulukan tanda tambah. 20 ditambah 25 hasilnya 45. Dikurang 9 dari sini. Jadi 45 dikurang 9 hasilnya 36. Jadi untuk nomor 2 jawabannya 36. Ini adalah contoh operasi bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. SpongeBob maju ke depan halaman sejauh 8 meter. Kemudian dipanggil Patrick dan akhirnya mundur sejauh 6 meter. Berapa meter perpindahan SpongeBob? Ada nomor 2, Naruto bersama teman-temannya membeli 9 mangkok ramen. Dengan harga per mangkoknya adalah Rp5.000. Berapa harga yang harus dibayar Naruto dan teman-temannya? Untuk penyelesaian nomor 1, ingat kalau soal cerita kita pakai diketahui. SpongeBob maju ke depan halaman sejauh 8 meter, lalu mundur sepanjang 6 meter. Yang ditanya, berapa meter perpindahan SpongeBob? Jawab, perpindahan SpongeBob adalah 8 meter ditambah negatif 6, karena dia mundur 6 meter. Maka hasilnya positif dengan negatif, hasilnya negatif. 8 meter dikurang 6 meter, hasilnya 2 meter. Jadi, perpindahan SpongeBob sejauh 2 meter. Penyelesaian nomor 2, diketahui harga satu mangkok ramen adalah Rp5.000. Naruto dan teman-temannya membeli 9 mangkok ramen. Yang ditanya, berapa total harga yang harus dibayar Naruto dan teman-temannya? Jawab, total harga ramen yaitu 9 dikali 5.000. Karena yang dibeli 9 dan harga ramennya per mangkok Rp5.000, maka 9 dikali 5.000. Maka hasilnya adalah 45.000. Jadi, total harga yang harus dibayar Naruto dan teman-temannya adalah Rp45.000. Materi terakhir, mengubah bilangan bulat besar menjadi bilangan berpangkat. Contoh, tuliskan bilangan. Ya, ini berapa? Ya, 15 miliar. Ke dalam bentuk bilangan berpangkat. Penyelesaian, taruh koma di belakang angka terakhir. Nih, 15 miliar ini kita taruh koma di belakangnya. Lalu, buat koma di belakang angka pertama. Koma yang ini tadi kita pindahkan ke sini. Menjadi seperti ini. 1,500000000. Hitung jumlah angka di belakang koma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 angka. Jadi, penulisan bilangan berpangkat untuk 15 miliar adalah 1,5 dikali 10 pangkat 10. 1,5-nya dapat dari mana? Dari sini. Kita ambil bilangan yang pokoknya. Kalau di sini 1,05, nanti ada soal yang ditulis 1,05. Karena di sini 1,5, maka yang kita tulis 1,5. Kali 10, ini memang sudah mutlak. Kalau bilangan berpangkat, dikali 10. Nanti baru pangkatnya. Pangkatnya dari angka yang ada di belakang koma ini. Jadi 1,5 dikali 10 pangkat 10 itu adalah bilangan berpangkat untuk bilangan 15 miliar. Terima kasih. Semoga materi ini bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, pakai masker, jangan lupa cuci tangan, jaga jarak, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut, dan di rumah aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.